Tuhan sertamu. Pembacaan dari Injil Matius bab 27 ayat 45 sampai ayat 55. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, biarlah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait Allah, bait suci, terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat berjumpa lagi saudara-saudari yang terkasih. Kita masih merenungkan peristiwa sedih, yaitu peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Gereja mengimani bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dia memiliki kealahan dan juga kemanusiaan masing-masing secara utuh, secara penuh. Dan kalau kita memperhatikan tadi apa yang digambarkan di dalam Injil, di situ nampak kemanusiaan yang digambarkan dalam Injil. Di situ tergambar apa yang biasa dialami oleh manusia. Hal ini bukan menunjukkan kelemahan Yesus, tetapi justru di sana nampak bagaimana Yesus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai penebus, bukan hanya berada di tempat yang tinggi, tetapi ia sungguh juga mau merasakan apa yang dialami oleh manusia. Dan ia mengalaminya dari awal sampai akhir, termasuk mengalami bagaimana orang mengalami pergulatan dan orang menghadapi ajal atau maut. Dengan demikian dia sungguh tahu, sungguh mengerti. Dan dia mengatakan, aku tahu semuanya tentang segala penderitaan, bahkan tentang segala ketakutan yang dialami oleh manusia. Maka tadi digambarkan dalam bagian awal atau permulaan, ketika Yesus menghadapi maut itu, ia sempat berseru, menyampaikan seruannya kepada Allah, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita pun merasa berjalan sendirian. Bahkan bukan hanya ditinggalkan oleh saudara-saudari, oleh sahabat. Mungkin orang juga mengalami merasa ditinggalkan oleh Allah. Kadang saya mendengar pertanyaan, di mana Allah? Yesus mengalami itu. Dan dengan melalui pengalaman itu, dia memberi jaminan kepada kita bahwa apapun penderitaan kita, seberapa berat pun penderitaan kita, ia telah mengalaminya. Maka kita dapat selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Kita selalu bisa berseru kepada Tuhan, mohon penyertaannya, mohon kekuatannya. Dan pada saat yang sama, kita juga diingatkan bahwa meskipun penderitaan manusia sebegitu beratnya, sebegitu dahsyatnya, bahkan digambarkan Yesus sendiri memasuki alam kematian, tetapi dengan kebangkitannya, tadi di bagian akhir dikatakan Yesus bangkit, dengan kebangkitannya, maka segala ketakutan yang dialami manusia itu tidak ada artinya. Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, meskipun kita sebagai manusia kadang takut, tapi apa yang dijanjikan, apa yang ditawarkan, apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang kehidupan setelah kehidupan di dunia ini bukanlah suatu omong kosong. Dan ia, seperti kita kemarin rayakan, ia setelah bangkit, ia naik ke surga. Ia pergi kepada Bapa. Dalam bagian Injil yang lain, dalam Injil Lukas, setelah pada bagian akhir, setelah puncak dari kehidupannya, dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dia menyerahkan kembali nyawanya kepada Bapa, dan ia kembali kepada Bapa. Ada kehidupan setelah kehidupan ini, itu yang mau ditawarkan kepada kita. Maka nanti kita akan melihat juga, akan mendengar juga bahwa setelah kebangkitan, setelah wafat lalu bangkit, ia beberapa kali menampakkan diri kepada para murid dan meneguhkannya. Tapi nanti itu kita akan renungkan pada kesempatan yang lain. Pada kesempatan ini kita ingin merenungkan, atau kita merenungkan bahwa Tuhan telah mengalami segala rupa, bahkan puncak penderitaan manusia, yaitu ketakutan akan kematian atau saat-saat menghadapi kematian. Dan kita selalu dapat berseru seperti Yesus berseru kepada Bapa. Saya membayangkan ketika orang tidak punya pegangan hidup, tidak punya keyakinan, di saat ajal tidak punya pegangan, tidak punya Allah. Maka bersyukurlah kita diperkenalkan dengan Kristus. Kita memiliki iman. Tinggal bagaimana kita terus-menerus memperdalam, memperkuat iman kita, agar kesadaran kita tentang cinta Allah di dalam kehidupan ini semakin kuat, semakin bertumbuh, dan kita juga semakin mampu berpasrah. Tuhan sertamu.